Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Hasim, MPM 2201011008. Tema F1 tentang pertumbuhan dan perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia dan sejarah bimbingan dan konseling di Islam. Baik, langsung saja simak video berikut. Pertumbuhan dan perkembangan BK di Indonesia. Sejarah lahirnya BK di Indonesia diawali dengan masuknya BK ke dalam lingkungan sekolah. Perkembangan ini mulai tumbuh dan dikenal sebagai layanan BK sekolah. Fokus pada layanan yang ditekankan pada penanganan masalah siswa, terutama yang menyangkut perilaku kedisiplinan sekolah. Bimbingan konseling juga dilakukan untuk secara sporadik oleh guru. Pemikiran bimbingan dan konseling berkembang pada 2 atau 3 dekade terakhir di abad 20, mendorong pemikiran tentang model-model penyelenggaraan bimbingan dan konseling dalam setting pendidikan. Model bimbingan dan konseling yang masuk di Indonesia pada tahun 1975 diwarnai pemikiran ASTA pada tahun 1952 ketika dicanangkan konselor sekolah profesional. Model ini menekankan pada layanan pengumpulan data, informasi, penempatan, tidak lanjut, dan evaluasi. Pada dekade 70-an dan 80-an, model ini telah berkembang jauh walaupun kegiatan layanan masih ada di dalamnya ke arah model penyelenggaraan bimbingan dan konseling yang terstruktur dengan mempertimbangkan faktor-faktor isi perorganisasian dan sumber daya. Pada tahun 1978, IKI menyelenggarakan program bimbingan PGSLP dan PGSLA, yaitu PGSLP adalah program sertifikat pendidikan guru sekolah lanjut pertama, setara dengan diploma atau setinggi D3 dan D2. Untuk mengisi dan selanjutnya tadi PGSLA, yaitu program sertifikat sekolah lanjut atas. Untuk mengisi posisi guru bimbingan dan sekolahan, dan sampai saat ini belum ada yang menyangkut BP kelulusan S1 Departemen Manajemen dan Penasehat Penyelenggaraan Penyangkutan Bimbingan dan Tutor di sekolah mulai setelah adanya PGSLP dan PGSLA. Keberadaan bimbingan dan konseling secara resmi dilakukan pada tahun 1989 melalui keputusan Menpa No. 026 Men 1989 tentang jumlah SKS atau jabatan guru Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Keputusan Menteri secara resmi mewajibkan adanya layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Namun implementasi di sekolah masih belum jelas dan dipikirkan semula untuk pendukung misi sekolah dan membantu siswa mencapai tujuan pendidiknya. Selanjutnya yaitu sejarah bimbingan dan konseling Islam. Menurut tokoh para ulama, yaitu bimbingan BK itu tuh sebenarnya sudah ada sejak lama. Kita bisa memahami dari beberapa ayat, yaitu diantaranya Al-Quran sebagai pedoman bagi manusia. Ada di Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 20, dan juga ada di Al-Quran lagi Quran surat Yunus ayat 57 tentang penyakit serta pengobatannya. Secara umum tujuan BK di Islam adalah untuk membantu individu mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sedangkan tujuan dari bimbingan dan konseling Islam yaitu sebagai berikut: memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya. 2. Mengarahkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliki ke arah tingkat perkembangan yang optimal. 3. Mampu memecahkan sendiri masalah yang dihadapinya. 4. Itu mempunyai wawasan yang lebih realistis serta penerimaan yang objektif tentang dirinya. Yang kelima itu dapat menyesuaikan diri secara lebih efektif, baik lebih terhadap dirinya maupun lingkungan, sehingga memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Yang terakhir yaitu BK Islam adalah proses pemberian bantuan secara terus-menerus dan sistematis terhadap layanan bimbingan dan konseling Islami. Tujuan adalah membantu individu belajar dan mengembangkan fitrah atau lebih ke fitrah dengan cara memberdayakan iman, akal, dan kemauan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Hal ini bertujuan agar individu dapat memahami dirinya, memecahkan masalah, dan mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.